Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ibu kelas 7, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu Tari memberikan pelajaran bahasa Indonesia bertema tentang menulis surat. 1. Surat pribadi adalah salah satu bentuk surat, menyurat, yang ditulis seseorang sebagai pribadi, tidak berkaitan dengan kedinasan. Biasanya berisi tentang masalah-masalah pribadi. Surat pribadi ini biasa digunakan untuk komunikasi antara anak dengan orang tua, antar teman, antar kerabat. Bagian-bagian surat pribadi: 1. Ada tempat, tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Yang kedua, alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, kalimat pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, kalimat penutup. 7. Salam penutup. 8. Tanda tangan. 9. Nama pengirim. Contoh surat pribadi seperti ini: Solo, 5 Mei 2007. Kaila Ananta Rini, Jalan Gotong Royong nomor 14, Tinjomoyo, Banyu Manik. Salam kangen, Vinka. Nah, ini adalah contoh dari surat pribadi. Lanjut ke surat resmi atau dinas, adalah sarana komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari seseorang, organisasi, instansi, maupun swasta kepada pihak lain. Fungsi surat dinas ini apa? Yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan permohonan, pemberitahuan, pemikiran, alat bukti tertulis, dan alat pengingat. Bukti sejarah, contohnya surat-surat bersejarah, pedoman kerja, misalnya surat keputusan. Bagian-bagian surat resmi ini lebih banyak daripada surat pribadi. Pertama, ada kop surat atau kepala surat. 2, sama seperti surat pribadi, ada tanggal surat. Ketiga, nomor surat, lampiran. Kelima, hal perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama, jabatan, dan tanda tangan. Yang terakhir, ada yang namanya tembusan. Di sini dijelaskan satu-satu ya. Kepala surat. Kepala surat umumnya terdiri atas nama instansi, contoh nama, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kode pos, dan logo. Contohnya di sini, nama instansinya organisasi intrasekolah, alamatnya di sini ada Jalan Bumi Raya Tengah nomor 100, ada nomor teleponnya, ada nomor kode posnya, ada logonya. Ini adalah contoh dari kepala surat. Kalau tanggal surat ditulisnya dengan angka, langsung dilanjutkan dengan bulan tanpa tanda koma, yang diawali dengan huruf kapital dan angka tahun tidak disingkat. Contohnya 12 Maret 2004, 14 Maret 2016, seperti itu. Nomor surat. Setiap surat resmi yang dikirim keluar lingkungan organisasi harus diberi nomor atau kode. Umumnya rangkaian nomor surat atau nomor urut, kode intern, bulan, dan tahun pembuatan surat. Di sini ada contohnya nomor 12.12.304. Nomornya 12/12/Maret/04. Ini adalah nomor surat. Lampiran adalah sesuatu yang melengkapi sebuah surat. Umumnya berupa dokumen yang merupakan kesatuan dari suatu pengantarannya. Dengan adanya notasi lampiran, pembaca segera mengetahui bahwa surat itu mempunyai lampiran dan ia akan memeriksanya. Contohnya, lampirannya 1 lembar. Hal atau perihal ini apa? Berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada pembaca tentang masalah pokok surat. Perihal pada surat sama fungsinya dengan judul. Contoh, perihalnya tentang apa? Tentang undangan. Alamat yang dituju. Alamat yang dituju ini merupakan petunjuk langsung bagi penerima. Pemakaian kata di tempat tidaklah tepat, karena kata-kata tersebut kurang konkret dan kurang etis. Oleh sebab itu, kata tempatnya diganti. Contohnya seperti di kantor, di rumah, di Jakarta, di Bandung, dan sebagainya. Contohnya di sini. Yang terhormat atau YTH Direktur PT Maju, Jalan 5 nomor 10, Jakarta.
Yang ketujuh adalah salam pembuka. Salam pembuka digunakan agar surat tidak terasa kaku. Secara teoritis, pemakaian salam pembuka sifatnya tidak wajib. Beberapa contoh salam pembuka yang terdapat pada surat resmi biasanya adalah dengan hormat. Isi surat. Isi surat terdiri atas 3 macam alinea. 1 alinea pembukaan, yang kedua transisi, yang ketiga adalah alinea penutup. Isi surat tergantung dengan keperluan surat tersebut. Dibuat bisa berupa surat undangan, surat permohonan, surat pemberitahuan, surat izin, dan sebagainya. Yang terakhir ada salam atau nomor 9 adalah salam penutup. Salam penutup ini digunakan untuk menunjukkan rasa hormat atau sikap akrab pengirim kepada penerima surat. Beberapa contoh salam penutup biasanya kan dipakai dalam surat resmi adalah hormat kami, salam hormat, titik. Nama jabatan dan tanda tangan. Nama jabatan dan tanda tangan yang bertanggung jawab atas isi surat. Contohnya, jabatannya ketua OSIS, terus ada sekretarisnya di samping seperti Ferry Aryo S. Yang 11, yang terakhir adalah tembusan. Tembusan adalah seseorang yang dianggap perlu mengetahui tentang isi surat tersebut. Contoh tembusan: 1. Ketua LKMD Desa Kalipucang Kulon. Atau yang kedua, yang terhormat titik Ketua BPD Desa Kalipucang Kulon. Ini adalah contoh surat dinas. Tertera ada kop suratnya, nomor, lampiran, halnya tentang apa, undangan. Di sini ada kalimat pembukanya dengan hormat, kami mengundang saudara untuk menghadiri rapat. Isinya juga jelas, harinya hari Sabtu, tanggalnya, tempat, waktu, dan acaranya tentang membahas yaitu pembentukan panitia peringatan HUT ke-5 sekolah kita. Dan di sini ada nama jabatan juga, mengetahui pembina OSIS SMP 1, dan kalimat penutup yaitu hormat kami. Yang terakhir adalah surat niaga. Surat yang dipergunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa. Macam-macam surat niaga yaitu surat penawaran, surat pengaduan, surat pesanan, surat pengiriman, surat pembayaran barang, surat penagihan, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.